Kembali lagi di channel RSN Official. Terima kasih yang sudah setia dengan channel ini. Selamat menikmati cerita hari ini. Chen Ping mengasingkan diri di sebuah gua alami tersembunyi di kedalaman lembah. Pintu masuk gua itu sempit, tetapi bagian dalamnya adalah dunia yang sama sekali berbeda. Dinding batunya memiliki pola alami yang samar yang menghalangi penjelajahan, yang sangat cocok baginya. Senior, tolong lindungi saya di sini dan jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Chen Ping memberikan instruksi kepada Raja Iblis Awan Merah yang mengikuti dari dekat. Dia tidak bisa membiarkan terlalu banyak orang mengetahui rahasia menara penekan iblis, karena bagaimanapun juga, hati manusia tidak dapat diprediksi. Jika orang lain mengetahui tentang menara penekan iblis, sesuatu yang mampu mengubah aliran waktu, akan sulit bagi mereka untuk tidak memiliki pemikiran sendiri. Bagaimanapun, waktu adalah hal yang paling berharga bagi para kultivator. Raja Iblis Awan Merah mengangguk tegas, mata iblisnya yang merah menyala dipenuhi keseriusan. Jangan khawatir, dengan aku di sini, bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Kau bisa fokus pada pemulihanmu. Chen Ping tak berkata apa-apa lagi dan berbalik memasuki kedalaman gua. Dia melambaikan tangannya, membuat beberapa penghalang peringatan dan perlindungan sederhana. Kemudian dia duduk bersila, menarik napas dalam-dalam, dan kilatan cahaya muncul di telapak tangannya. Menara penekan iblis kuno dan misterius muncul di telapak tangannya. Dengan sebuah pikiran, dia tersedot ke dalam menara. Di dalam menara, 3 bulan berlalu di dunia luar, tetapi hanya 1 hari yang telah berlalu. Inilah satu-satunya keunggulannya saat ini, dan juga sumber kepercayaan dirinya untuk mengatakan bahwa dia dapat menghancurkan Sui Yuming dan Zan E dalam sebulan. Dia yakin bahwa kedua pria ini tidak akan pernah pulih dalam waktu 1 bulan. Ruang di dalam menara itu sangat luas dan diselimuti energi yang kacau. Chen Ping langsung menuju ke area tengah dan mengeluarkan sejumlah besar batu spiritual dan pil yang diberikan kepadanya oleh Jin Buhuan, serta rampasan perang yang mengandung energi murni yang telah ia kumpulkan dari pertempuran sebelumnya. Dia tidak langsung mulai menyerap informasi, melainkan terlebih dahulu melihat ke dalam dirinya sendiri. Di dalam dantian, bintang purba yang telah menyatukan kekuatan kekacauan, 5 elemen, api bumi, dan naga emas tetap redup, dan retakan yang baru terbentuk di permukaannya sangat mengejutkan. Rotasi bintang itu lambat, seolah-olah bisa berhenti kapan saja. Di dalam meridiannya, kerusakan yang disebabkan oleh serangan balik dari busur Raja Ilahi seperti dasar sungai yang kering dan retak. Arus kacau berlama-lama di luka di dadanya, terus-menerus mengikis dagingnya yang baru tumbuh. Waktu sangat penting, kita harus mengambil risiko. Kilatan tajam terpancar dari mata Chen Ping. Alih-alih mengembangkannya selangkah demi selangkah, dia membentuk segel tangan dan mengaktifkan teknik dominan yang disebut teknik penempaan nirvana, dari kitab suci kekacauan abadi dan warisan leluhur api bumi. Ledakani sejumlah besar batu spiritual itu seketika kehilangan energi spiritualnya dan berubah menjadi debu. Eliksir itu meleleh saat memasuki mulut, berubah menjadi aliran deras yang mengalir ke meridian. Chen Ping mengerang, wajahnya tiba-tiba memerah, dan luka-luka kecil berdarah kembali muncul di tubuhnya. Dengan tekad yang teguh, ia mengarahkan kekuatan dahsyat ini, dengan paksa menerobos meridian yang tersumbat dan rusak, seperti seorang pengrajin paling brutal yang memukul jembatan yang rusak dengan palu berat, dengan paksa menyambungkan dan memperlebar jembatan tersebut. Sakit yang luar biasa, rasa sakitnya jauh melebihi penderitaan akibat luka-luka yang diderita dalam pertempuran sebelumnya. Itu adalah sensasi menyayat hati yang menyebar dari lubuk jiwaku. Namun ia menggertakkan giginya, urat-urat di dahinya menonjol, keringat bercampur darah membasahi jubahnya. Didorong oleh teknik penempaan nirvana, kekuatan abadi kekacauan dan esensi sejati api bumi secara bersamaan menghancurkan dan meregenerasi, secara paksa memperbaiki fondasi Dao dengan cara yang mirip dengan penghancuran diri. Pada saat yang sama, ia membenamkan pikirannya dalam bintang-bintang purba. Keempat warna cahaya saling berjalin dan bertabrakan di dalam bintang, terkadang menyatu dan terkadang saling tolak. Kekuatan terakhir dari leluhur api bumi bertindak sebagai perekat, tetapi untuk mencapai fusi yang benar-benar sempurna membutuhkan usaha yang telaten. Chen Ping tak kuasa menahan diri, langsung memanfaatkan kekuatan jiwa naga kuno yang terpendam dalam garis keturunan naga emas,
menggunakan kekuatan dan keagungan jiwa naga sebagai palu dan energi kacau sebagai landasan, dengan panik menghantam keempat kekuatan ini untuk memaksa mereka menyatul di dalam menara itu. Tidak ada matahari atau bulan, hanya siklus penderitaan dan ketekunan. Napas Chen Ping terkadang selembut lilin yang berkelap-kelip tertiup angin, dan terkadang seganas letusan gunung berapi. Tubuhnya menjadi semakin tangguh meskipun mengalami kerusakan dan rekonstruksi berulang kali, dengan cahaya 4 warna berkilauan di bawah kulitnya dan tulangnya tampak dilapisi kilau keemasan yang samar. Di dunia luar, baru sekitar 10 hari berlalu. Aula Jalan Jahat, altar reinkarnasi terdalam. Sue Yuming dan Zan E duduk bersila di dua genangan darah yang besar. Genangan darah itu dipenuhi dengan cairan kental yang mengandung saripati dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan roh-roh pendendam mereka. Bayangan gerbang reinkarnasi melayang tinggi di atas altar, memancarkan lingkaran cahaya abu putih yang mempercepat pemulihan mereka. Di tepi lubang darah di dada Zan E, kekuatan tak terhindarkan dari busur Raja Dewa yang dimaksudkan untuk mematahkan mantra secara bertahap terkikis dan berubah di bawah penerangan cahaya reinkarnasi dan nutrisi dari genangan darah. Meskipun pernapasannya masih lemah, kondisinya sudah berhenti memburuk dan mulai pulih perlahan. Di lengan Blood Netherward yang terputus, tunas daging menggeliat liar, dan lengan baru yang agak pucat mulai tumbuh. Tubuhnya dikelilingi oleh energi iblis dari dunia bawah yang bergelombang, menyerap kekuatan roh-roh pendendam di genangan darah untuk memperbaiki fondasi seni iblisnya yang rusak. Keduanya menunjukkan ekspresi kebencian dan kerinduan yang mendalam. Chen Ping, busur Raja Ilahi. Sue Yuming melontarkan nama itu dengan geran, begitu aku pulih, aku pasti akan mengambil jiwamu dan memulihkan rohmu, merebut busur sucimu, dan mempersembahkannya kepada Sang Tuan. Zan E memandang gerbang reinkarnasi dengan kesalehan dan semangat yang lebih besar. Terima kasih, Tuan. Aku akan memenuhi harapanmu, memadamkan pemberontakan secepat mungkin, dan mempersembahkan lebih banyak jiwa untuk reinkarnasi abadi. Seolah merasakan kesalehannya, citra ilusi gerbang reinkarnasi tiba-tiba bergelombang, dan dari dalam pusaran abu putih yang dalam dan tak berujung di dalamnya, muncul kehendak yang dingin dan luas, kesetiaan pantas mendapatkan penghargaan. Begitu dia selesai berbicara, 3 berkas cahaya abu putih melesat keluar dari dalam pintu dan mendarat di altar. Sinar cahaya itu menghilang, menampakkan 3 sosok. Ini adalah 3 boneka humanoid, tanpa ekspresi, dengan kulit pucat dan mata berwarna abu-abu keputihan, tanpa perubahan emosi apapun. Namun, aura yang terpancar dari mereka telah mencapai tingkat peringkat kedua alam abadi atas. Selain itu, aura mereka memiliki asal yang sama, keduanya merupakan energi reinkarnasi yang paling murni dan terkondensasi, beresonansi satu sama lain dan secara halus membentuk sebuah susunan. Inilah penjaga reinkarnasi, yang diberikan kepadamu untuk diperintah, singkirkanlah rintangan-rintangan. Suara sang penguasa reinkarnasi terdengar lagi, sepenuhnya tenang. Dengan penuh sukacita, Zan E mengabaikan luka-lukanya dan berjuang untuk keluar dari genangan darah. Ia bersujud di tanah, suaranya bergetar karena kegembiraan, terima kasih atas rahmatmu, Tuhan. Aku bersumpah untuk setia kepadamu sampai mati dan akan membasmi para pengkhianat sepenuhnya, sehingga kemuliaan Tuhan dapat bersinar di setiap inci dari 12 langit. Sue Yuming memandang ketiga penjaga reinkarnasi yang perkasa itu, matanya berbinar-binar penuh kekaguman dan keserakahan, dan dia pun segera berlutut. Dengan ketiga boneka ini di peringkat kedua alam abadi atas, ditambah kekuatan mereka yang telah dipulihkan dan sumber daya yang tersisa dari Istana Jalan Jahat, itu akan cukup untuk menyapu bersih sisa-sisa aliansi yang telah menderita kerugian besar, dan bahkan menyatukan 12 langit. Beberapa tahun telah berlalu di dalam menara penekan iblis. Chen Ping, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, ledakan. Aura kuat secara tak sengaja terpancar darinya, menyebabkan energi kacau di dalam menara bergejolak. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi, sedalam langit berbintang, dan kemudian kilatan cahaya 4 warna menghilang. Lubang darah di dadanya sudah lama menghilang, dan kulitnya halus seperti giok, dengan kilau yang lembut. Pola 5 elemen dan api bumi di punggung tangan terlihat lebih jelas dan misterius, seolah-olah terbentuk secara alami. Di dalam dantian, bintang aslinya tidak hanya pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, tetapi juga bertambah besar hingga 30% rotasinya stabil dan kuat,
dan 4 warna abu-abu, 5 warna, emas merah, dan emas muda berbaur sempurna, membentuk kilau unik yang menyerupai awal mula kekacauan dan mengandung kelahiran dan kematian yang tak berujung. Kekuatan bawaannya jauh melampaui kekuatan Dewa Abadi tingkat 5 biasa. Tingkat kultivasinya telah stabil di puncak peringkat kelima alam Dewa Surgawi, tetapi kekuatan tempurnya, setelah penggabungan awal keempat kekuatan dan penempaan seperti kelahiran kembali, tidak lagi sebanding dengan apa yang dulu. Dampak buruk dari God King Bolt telah mereda, dan tangan kanannya telah pulih sepenuhnya. Waktu sudah habis. Chen Ping bergumam sendiri, dan dalam sekejap, dia meninggalkan menara penekan iblis. Di luar gua, Raja Iblis Awan Merah, yang sedang berjaga, langsung merasakannya dan menoleh. Ketika ia merasakan aura tenang namun kuat yang terpancar dari Chen Ping, matanya berbinar terkejut, "Kau sudah pulih sepenuhnya. Dan sepertinya, kau bahkan lebih kuat." Chen Ping mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi, lalu kembali ke paviliun batu di tengah lembah bersama Raja Iblis Awan Merah. Jin Buhuan, Li Baichuan, Du Guao, dan yang lainnya bergegas datang setelah mendengar kabar tersebut. Melihat kondisi Chen Ping, mereka semua merasa bersemangat, seolah-olah mereka telah melihat secercah cahaya di tengah situasi putus asa mereka. "Saudara Taois Chen Ping, bagaimana perkembangan pemulihan Anda?" tanya Jin Buhuan dengan cemas. "Dia sudah aman." Tatapan Chen Ping menyapu kerumunan. Meskipun mereka telah beristirahat selama lebih dari sebulan, wajah-wajah mereka masih menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan luka, dan kekuatan mereka secara keseluruhan belum pulih hingga setengah dari tingkat semula. "Para senior dan sesama kultivator, saya ingin bertanya sesuatu kepada kalian." Kerumunan itu terdiam dan menatapnya. "Aku berniat melakukan perjalanan ke Aula Jalan Jahat." Nada suara Chen Ping tenang, namun mengejutkan. "Apa? Tidak, Chen Ping, kau gila." Seruan penentangan langsung meletus di paviliun batu itu. Jin Buhuan berkata dengan tergesa-gesa, "Aula Jalan Jahat harus dijaga ketat sekarang." Meskipun Sue Yuming dan Zan E terluka, fondasi mereka masih utuh. Selain itu, gerbang reinkarnasi tidak dapat diprediksi. Jika kalian pergi ke sana sendirian, itu sama saja dengan berjalan ke dalam jebakan. Li Baichuan juga menggelengkan kepalanya, "Nak, kami tahu kau membenci, dan kami juga membenci, tapi balas dendam bukanlah sesuatu yang harus terburu-buru. Mari kita tunggu sampai kita semua pulih sedikit sebelum mengambil keputusan." Du Guao menggenggam erat gagang pedang besi yang baru ditemukannya dan berkata dingin, "Jika kau ingin pergi, ikutlah." Chen Ping mengangkat tangannya untuk membungkam kerumunan, tatapannya tegas, "Justru karena luka semua orang belum sembuh, dan Aula Jalan Jahat dapat menyerang kapan saja, maka aku harus pergi. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Mereka mungkin tidak mengharapkan kesembuhan saya. Perjalanan ini bukan untuk pertempuran yang menentukan, tetapi untuk pengintaian, jika ada kesempatan." Kilatan dingin terpancar di matanya. "Bunuh pemimpin mereka, buat mereka kacau, dan beri kita lebih banyak waktu." Dia menatap Raja Iblis Awan Merah, "Senior, Anda tetap di sini untuk membantu menjaga. Saat saya kembali, saya akan menemani Anda mencari rumput jiwa ilahi 9 lubang untuk memenuhi keinginan Anda." Raja Iblis Awan Merah membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat tekad di mata Chen Ping, dia akhirnya hanya mengangguk berat, kembali hidup-hidup. Kerumunan orang mencoba membujuknya lebih lanjut, tetapi Chen Ping sudah berbalik dan hendak pergi. Tepat saat itu, berdengung, labirin alami di atas lembah tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat, dan dua aura yang sangat kuat namun tidak jahat menerobos masuk seolah-olah merobek tiral serangan musuh. Semua orang merasa ngeri. Jin Buhuan dan yang lainnya langsung melepaskan kekuatan sihir mereka. Li Baichuan memanggil binatang buas yang tersisa, energi pedang Du Guao melesat ke langit, dan energi iblis Raja Iblis Awan Merah melonjak, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Jantung Chen Ping berdebar kencang, dan dia menatap intensely ke tempat kejadian. Ruang itu berputar dan dua sosok melangkah keluar dengan santai. Pemimpin itu mengenakan jubah abu-abu sederhana, dengan wajah yang halus dan lembut, tetapi matanya sedalam laut, seolah-olah dia telah mengalami berbagai macam cobaan hidup yang tak ada habisnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita mengenakan gaun panjang polos, dengan kecantikan yang memukau dan sikap yang lembut.
Wajahnya sedikit pucat, seolah-olah baru pulih dari sakit yang lama, tetapi matanya dipenuhi kerinduan dan kegembiraan akan kelahiran kembali saat ia menatap pria berjubah abu-abu itu. Aura yang terpancar dari kedua individu ini jelas telah mencapai tingkat dewa tertinggi. Selain itu, dia sama sekali bukan pemula di alam ini. Terutama, aura pria berjubah abu-abu itu sedalam lautan, dan Chen Ping merasa bahwa dia bahkan sedikit lebih kuat daripada leluhur api bumi di masa jayanya. Chen Ping awalnya terkejut, lalu matanya berbinar gembira. Dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk menghentikan kerumunan yang hendak bertarung sampai mati. Tunggu, semuanya. Mereka adalah bagian dari kita. La melangkah maju dan membungkuk hormat kepada pria berjubah abu-abu itu, Senior Musa. Ada apa Anda datang kemari? Para pendatang baru itu tak lain adalah Musa, pria misterius dan perkasa yang telah diselamatkan Chen Ping di tangga surgawi, dan istrinya, yang telah lama ingin dibangkitkan Chen Ping dengan bantuan kekuatan supranatural. Tuan Sil Musa tersenyum dan menatap Chen Ping, pandangannya menyapu ke arahnya, secerca kejutan terpancar di matanya. Pak Chen memang orang yang luar biasa. Dalam waktu sesingkat itu, beliau telah mencapai kemajuan yang begitu pesat. Fondasi yang dibangunnya begitu kokoh sehingga belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu ia menatap Jin Buhuan dan yang lainnya, yang tampak waspada dan penuh keraguan, dan mengangguk sedikit. Tolong jangan panik. Saya dan istri saya adalah teman lama Tuan Chen, dan kami tidak datang ke sini sebagai musuh. Jin Buhuan dan yang lainnya merasa bahwa pasangan Musa tidak bermaksud jahat dan mengenal Chen Ping, jadi mereka sedikit tenang, tetapi tetap waspada. Chen Ping dengan cepat memperkenalkan kedua pihak tersebut. Setelah mendengar bahwa Musa memiliki kultivasi mendalam seorang ahli alam surgawi dan merupakan ternan lama Chen Ping, Jin Buhuan dan yang lainnya terkejut sekaligus gembira, dan segera memberi hormat. Setelah berbasa-basi, Chen Ping bertanya dengan tergesa-gesa, Senior Musa, apakah ada hal penting yang membawa Anda kemari secara tiba-tiba? Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang situasi terkini di surga ke-12, terutama gerbang reinkarnasi dan balai kejahatan? Ekspresi Musa berubah serius. Dia menggenggam tangan istrinya dan memberi isyarat agar semua orang duduk. Dia melirik Chen Ping dan perlahan berkata, justru karena itulah saya datang. Tuan Chen, Anda tadi bilang ingin pergi ke aula jalan jahat. Ya. Chen Ping mengangguk. Musa menggelengkan kepalanya, nadanya serius. Tuan Chen, kesampingkan pikiran itu untuk sementara waktu. Setidaknya, sebelum Anda mencapai alam abadi, sebelum Anda sepenuhnya menguasai kekuatan di dalam tubuh Anda, dan sebelum Anda memahami dasar dari penguasa reinkarnasi, jangan mengambil risiko dengan enteng. Senior mengetahui identitas penguasa reinkarnasi. Pupil mata Chen Ping menyempit. Musa terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-katanya, sebelum akhirnya berkata perlahan, di masa lalu, untuk membangkitkan kembali istriku, aku berkelana ke banyak tempat tersembunyi, dan secara kebetulan, aku juga melihat sekilas jejak esensi gerbang reinkarnasi. Itu bukanlah gerbang asli dunia ini. Asal-usulnya, melibatkan tabu dari zaman kuno dan bahkan lebih awal. Yang disebut penguasa reinkarnasi di balik gerbang itu bukanlah makhluk nyata, melainkan lebih seperti kumpulan aturan, atau lebih tepatnya, proyeksi kehendak yang kuno, luas, dan jahat. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Chen Ping, apakah kau tahu mengapa gerbang reinkarnasi dapat memberikan kekuatan dan memungkinkan orang untuk menembus batas? Chen Ping teringat adegan di medan perang itu, menyerap energi yang terpancar dari dalam gerbang. Ya dan tidak, Musa berkata dengan suara berat, pintu itu, membuka jalannya sendiri. Untuk membuka jalan baru, kerumunan itu tampak bingung. Hukum langit dan bumi memiliki prinsip kerjanya masing-masing. Reinkarnasi adalah salah satu hukum langit dan bumi, dan ia memiliki tatanannya sendiri. Namun gerbang reinkarnasi ini secara paksa mengubah, melucuti, dan memonopoli hukum reinkarnasi di dunia ini, memisahkannya dari hukum langit dan bumi lainnya, dan menempatkannya di bawah kendali kehendak di balik gerbang tersebut. Musa membuat pernyataan yang mengejutkan, yang disebut berkah itu tidak lebih dari cara secara membabi buta mencerminkan kembali dao reinkarnasi yang dicuri, yang semula milik semua makhluk di dunia ini. Itu seperti menuangkan air secara paksa dari samudra yang luas ke dalam aliran sungai, yang secara alami akan menyebabkan aliran sungai tersebut langsung membengkak.
Namun jika ini terus berlanjut, siklus reinkarnasi di dunia ini akan benar-benar terganggu, jiwa sejati semua makhluk hidup akan dikendalikan olehnya, dan jalan agung langit dan bumi juga akan rusak. Kekuatan yang diberikannya meninggalkan bekas. Semakin sering Anda menggunakannya, semakin dalam Anda bergantung padanya. Pada akhirnya, tubuh dan pikiran Anda akan diasimilasi olehnya, menjadi nutrisi bagi pertumbuhannya, atau lebih tepatnya, menjadi boneka. Semua orang merasa merinding saat mendengar hal ini. Yang disebut jebakan keabadian sebenarnya adalah rencana mengerikan yang mencuri esensi dari sebuah dunia. Sebenarnya siapa dewa reinkarnasi itu? Desak Chen Ping. Rasa cemas yang mendalam terpancar di mata Musa, aku pun tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Aku hanya tahu bahwa itu kuno, kuat, dan dipenuhi semacam kebencian yang acuh tak acuh terhadap makhluk hidup. Mungkin itu adalah obsesi yang masih tersisa dari makhluk tertinggi yang jatuh, atau kehendak yang runtuh setelah gagal mencapai transendensi, atau predator dari luar alam, yang berniat untuk melahap alam ini. Keadaannya saat ini istimewa, dan tampaknya tidak mampu sepenuhnya turun ke alam ini, perlu bergantung pada gerbang reinkarnasi dan para penganut sebagai jangkar dan cakar. Zhang He dan Sue Yuming hanyalah pion-pion yang lebih mumpuni. Dia menatap Chen Ping dan dengan sungguh-sungguh memperingatkannya, Tuan Chen, Anda diberkahi dengan keberuntungan dan karma yang besar. Kekuatan yang menyatu di dalam diri Anda memiliki karakteristik untuk menahan energi reinkarnasi, terutama kekuatan kekacauan dan aura busur Raja Dewa. Mungkin inilah sebabnya mengapa mereka, atau boneka-boneka mereka, ingin menyingkirkanmu secepat mungkin. Tetapi sekarang bukanlah waktu yang tepat bagimu untuk menghadapi mereka secara langsung. Setelah pertempuran ini, Istana Jalan Jahat pasti akan menerima hadiah yang lebih besar lagi. Sekarang, kalian tidak boleh memasuki sarang naga atau sarang harimau. Chen Ping tetap diam, hatinya bergejolak dengan emosi yang campur aduk. Kata-kata Musa mengkonfirmasi banyak kecurigaannya dan mengungkapkan tingkat kengerian yang lebih dalam. Namun nyala api di matanya tidak padam, sebaliknya, nyala api itu semakin tenang. Senior Musa, jika Tuan Si datang, bisakah dia menghancurkan gerbang reinkarnasi dan penguasa reinkarnasi? Tanya Chen Ping dengan rasa ingin tahu. Ini, Musa terdiam sejenak, lalu tersenyum getir, meskipun aku tidak tahu kekuatan sebenarnya Tuan Si, menghancurkan penguasa reinkarnasi akan semudah menjentikkan jari. Chen Ping, jika Tuan Si mau membantumu, apalagi surga ke-12, dia bisa dengan mudah mengirimmu ke tingkat atas alam surgawi hanya dengan lambaian tangannya, kata Raja Iblis Awan Merah. Dia pernah berada di dalam lautan kesadaran Chen Ping dan telah melihat Tuan Si beberapa kali. Meskipun Raja Iblis Awan Merah tidak mengetahui kekuatan sejati Tuan Si, dia tahu bahwa kekuatan Tuan Si kemungkinan jauh melampaui apa yang dapat ditandingi oleh mereka yang berada di tingkat bawah dan menengah alam surgawi. Apakah pasti benar-benar sehebat itu? Tanya Chen Ping, agak terkejut. Musa tersenyum dan berkata, kalau begitu, Tuan Si dapat mengubah hukum sesuka hati dan menghidupkan kembali orang-orang yang jiwanya telah hancur. Dalam hal ini, dia jauh lebih unggul daripada Dewa Reinkarnasi. Jika Dewa Reinkarnasi memiliki kemampuan seperti itu, tidak akan ada kebutuhan akan gerbang reinkarnasi, keabadian, atau kebangkitan. Chen Ping memikirkannya sejenak dan setuju. Tuan Si dapat dengan mudah membangkitkan seseorang yang jiwanya telah hancur. Dibandingkan dengan penguasa reinkarnasi ini, yang menggunakan semacam hukum reinkarnasi untuk membangkitkan orang dan bahkan membangkitkan boneka, Tuan Si jauh lebih unggul. Saya mengerti maksud Anda, Pak. Chen Ping menarik napas dalam-dalam. Aku akan menunda tindakanku dan terus meningkatkan kekuatanku. Namun, Aula Jalan Jahat tidak akan memberi kita banyak waktu. Begitu mereka pulih, mereka pasti akan kembali. Meskipun Tuan Si sangat kuat, Chen Ping tahu bahwa Tuan Si tidak akan mudah membantunya. Dia tidak tahu apakah Tuan Si mengalami kesulitan setelah tiba di alam surgawi, atau karena alasan lain, tetapi dia tidak pernah muncul lagi. Musa mengangguk, benar. Jadi, kita perlu melakukan lebih banyak persiapan. Hubungi semua kekuatan yang tersedia, temukan kelemahan gerbang reinkarnasi, dan pada saat yang sama, Tuan Chen, Anda perlu berkembang lebih cepat. Tatapannya menyapu garis-garis di punggung tangan Chen Ping. Fusi di dalam tubuhmu tampaknya telah mencapai tahap dasar, tetapi masih jauh dari sempurna dan mampu melepaskan kekuatan tertingginya.
Aku mungkin bisa membantumu, tetapi kau harus menemukan kesempatan itu sendiri. Tepat saat itu, istri Musa, wanita yang lembut itu, berbicara pelan, suaranya seperti mata air yang jernih. Saudara Sa, apakah kau lupa petunjuk menuju gua pemumiki kuno itu? Mungkin petunjuk itu bisa berguna bagi Tuan Chen. Musa tiba-tiba menyadari, oh iya, aku hampir lupa. Tuan Chen, saya pernah mendapatkan petunjuk di sebuah situs kuno yang mengarah ke tempat tinggal gua yang ditinggalkan oleh sekelompok kultivator yang dikenal sebagai kultivator Qi kuno di zaman dahulu. Metode kultivasi mereka kuno dan ampuh, dan mereka sangat terampil dalam menyelaraskan dan menggabungkan berbagai energi eksotis. Ini mungkin membantu Anda sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan di dalam tubuh Anda, atau bahkan menemukan peluang untuk peningkatan pesat lebih lanjut. Namun, tempat itu cukup terpencil dan penuh bahaya. Kilatan cahaya muncul di mata Chen Ping. Jika dia bisa menemukan warisan pemurni Qi kuno, mempercepat penggabungan keempat kekuatan, dan bahkan menembus ke peringkat ke-6 atau ke-7 alam dewa surgawi, maka dia benar-benar akan memiliki kekuatan untuk melawan istana jalan jahat yang telah dipulihkan dan penguasa reinkarnasi, dan bahkan memiliki kemungkinan untuk memenggal kepala mereka. Senior, tepatnya di mana gua itu? Tanya Chen Ping kepada Musa dengan mata berbinar. Musa tidak menjawab secara langsung, tetapi malah mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara, dan sebuah peta yang sangat sederhana yang digariskan oleh cahaya bintang yang samar muncul. Sebagian besar area itu tampak buram, kecuali satu sudut yang ditandai dengan rune kuno dan aneh. Bentuk rune itu menyerupai pusaran awan yang berputar atau semacam tungku purba. Tempat ini terletak di tepi barat surga ke-12, di celah dekat sabuk angin hampa. Musa menunjuk ke tanda rune itu, nadanya serius, struktur spasial di sana rapuh dan kacau. Struktur itu telah terkikis oleh angin kencang dan turbulensi spasial selama bertahun-tahun, membentuk fragmen ruang waktu dan labirin alami yang tak terhitung jumlahnya. Para kultivator biasa merasa sangat sulit untuk menemukan jalan yang benar, dan bahkan jika mereka menemukannya, mereka mungkin tidak mampu bertahan di lingkungan di sana. Pintu masuk gua itu tersembunyi di dalam fragmen ruang waktu yang tenang yang dikenal sebagai mata reruntuhan. Dari luar tampak seperti surga terpencil, tetapi di dalamnya penuh dengan bahaya. Dia menatap Chen Ping, Tuan Chen, kekuatan yang ada dalam diri Anda istimewa, dan mungkin mampu menahan beberapa erosi lingkungan. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa gua ini kuno dan batasan-batasannya tidak dapat diprediksi. Metode para kultivator Qi kuno sangat berbeda dari metode kultivasi kita saat ini. Ujian mereka seringkali mengarah langsung ke sumbernya dan sangat berbahaya. Peluang ditemukan di tengah bahaya, saya memahami hal ini. Chen Ping menangkupkan kedua tangannya sebagai salam, matanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Raja Iblis Awan Merah menyeringai, mata iblisnya berkilauan dengan campuran rasa ingin tahu yang penuh peperangan, kedengarannya seperti tempat yang menarik. Aku akan ikut denganmu. Chen Ping mengangguk. Akan lebih baik jika Raja Iblis Awan Merah ikut serta, mungkin mereka bisa menemukan rumput jiwa ilahi 9 lubang. Musa mengangguk, memadatkan peta bintang ilusi menjadi token abu-abu pucat yang bukan emas maupun giok, dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Ini adalah jimat penuntun. Kau dapat mengaktifkannya dengan menyalurkan kekuatan spiritual unikmu ke dalamnya. Jimat ini akan menuntunmu saat mendekati area tersebut. Namun, apakah kamu benar-benar bisa memasuki mata reruntuhan dan menemukan tempat tinggal gua itu bergantung pada keberuntungan dan kekuatanmu sendiri. Chen Ping menerima token itu dengan hikmat, merasakan aura yang sangat kuno dan misterius terpancar darinya. Memanfaatkan waktu istirahat sebelum berangkat, keraguan Chen Ping tentang struktur alam surgawi kembali muncul, terutama tentang asal-usul Musa dan istrinya. Lah tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Senior Musa, saya sangat berterima kasih atas bantuan kalian berdua. Saya hanya ingin tahu di mana kalian saat ini berlatih di surga ke-12. Jika ada hal penting yang perlu dibicarakan di masa mendatang, saya dapat mengunjungi kalian untuk menyampaikan rasa terima kasih saya. Musa dan istrinya saling bertukar pandang dan tersenyum lembut, tetapi ada sedikit ketidakpedulian dalam senyum mereka. Tuan Chen, tidak perlu terlalu sopan. Kami bukan orang yang sudah lama tinggal di surga ke-12. Bukan penduduk jangka panjang. Chen Ping terkejut. Bagus. Musa mengangguk dan perlahan berkata,
aku dan suamiku sebenarnya berasal dari surga ke-13. Surga ke-13. Tidak hanya Chen Ping, tetapi juga Jin Buhuan, Li Baichuan, dan yang lainnya yang berdiri di samping menunjukkan keterkejutan. Sebagai pemimpin sekte-sekte teratas di surga ke-12, mereka tentu mengetahui tentang surga ke-13, tetapi mereka juga tahu bahwa memasuki surga ke-13 itu sulit dan bukan sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan memiliki kekuatan. Saudara Taois, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda sampai ke surga ke-13? Tanya Jin Buhuan. Bukankah kita bisa langsung pergi dengan membuka lorong kehampaan? Tanya Chen Ping, bingung mengapa Jin Buhuan menanyakan hal itu. Aku selalu melakukannya dengan cara ini, mulai dari surga pertama lalu sampai di sini melalui lorong kehampaan. Jin Buhuan, Li Baichuan, dan yang lainnya semuanya menggelengkan kepala setelah mendengar ini. Hal ini membuat Chen Ping benar-benar bingung, dan bahkan Raja Iblis Awan Merah pun agak kebingungan.